Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada hari ini pembahasannya yaitu tentang peluang usaha, produk, barang ataupun jasa. Pertama, kita akan bahas dulu cara mengidentifikasi peluang usaha. Sebenarnya ada banyak peluang usaha yang tersedia, asalkan kita mampu melihat peluang dengan berbagai ide usaha. Bagaimana cara mendapatkan ide dan melihat peluang usaha? Nah, simaklah penjelasan berikut ini. Pertama, yaitu tipe ide memulai usaha. Tipenya ada A, B, dan C. Tipe A yaitu pangsa pasar baru atau new market. Nah, ide tipe A yakni melakukan jenis usaha baik barang maupun jasa yang sudah ada namun menjualnya di wilayah yang berbeda. Nah, ide tipe A umumnya mengadopsi jenis-jenis usaha yang telah sukses atau sedang menjadi tren di wilayah lain, tetapi jenis usaha tersebut belum ada di wilayah tempat tinggalnya. Nah, ide tipe A juga dapat mengadopsi ide-ide usaha dari mancanegara untuk diterapkan di Indonesia. Banyak usaha di Indonesia yang merupakan jenis usaha tipe A. Sebuah produk diduplikasi dan dijual pada wilayah yang berbeda. Tipe B, teknologi atau inovasi baru atau dalam bahasa Inggrisnya new technology. Nah, ide tipe B ini merupakan ide usaha yang memanfaatkan teknologi atau inovasi terbarukan. Ide tipe B merupakan ide usaha yang benar-benar baru dalam hal teknologinya. Teknologi yang dimaksudkan tidak hanya yang berhubungan dengan mesin, tetapi juga pemanfaatan sebuah sistem atau proses. Tipe C yaitu nilai baru atau new benefit. Ide tipe C merupakan modifikasi dari sesuatu yang telah ada atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Untuk memulai ide tipe C, seseorang harus mampu melihat celah produk yang sudah ada. Kekurangan produk yang sudah ada dapat diperbaiki, kemudian diterapkan pada produk usaha yang akan dikembangkan. Yang kedua, teknik mendapatkan ide. Nah, ada beberapa teknik mendapatkan ide usaha, diantaranya yaitu yang pertama bertukar pikiran. Bertukar pikiran dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam dan dari berbagai sudut pandang mengenai suatu ide usaha. Dengan bertukar pikiran, kita akan lebih memahami kekuatan dan kelemahan suatu ide. Seseorang yang diajak untuk bertukar pikiran juga dapat menambah ide-ide lain yang akan meningkatkan nilai jual. Bertukar pikiran dapat dilakukan dengan cara berdiskusi atau rapat. Seseorang yang dapat diajak bertukar pikiran dapat saja orang yang berpengalaman, rekan usaha, atau guru pembimbing. Yang kedua, berimajinasi. Berimajinasi itu sangat cocok digunakan oleh seorang wirausaha yang memiliki daya imajinasi yang kuat. Sesuatu yang dapat dibayangkan artinya juga dapat dilakukan. Seseorang yang memiliki imajinasi yang kuat sebaiknya mengimbangi dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpinya. Ide-ide imajinatif sebaiknya dicatat dan kemudian diproses untuk ditolak atau diterima. Yang ketiga, memadupadankan. Nah, teknik memadupadankan tidak jauh berbeda dengan bertukar pikiran. Cara ini dilakukan dengan bertanya dan berdiskusi dengan orang lain yang memiliki berbagai latar belakang, pekerjaan, kepribadian, dan juga pendidikan. Cara ini dilakukan untuk mendalami sebuah ide agar lebih matang dan menutupi kelemahannya. Yang keempat, pendekatan tidak langsung. Nah, pendekatan tidak langsung dilakukan ketika seseorang menemui jalan buntu atau menyadari kelemahan dari ide usahanya. Cara ini dilakukan untuk membahas sebagian ide usaha saja dan bukan ide usaha secara menyeluruh. Sama seperti teknik bertukar pikiran, cara ini ditempuh dengan melakukan
Diskusi guna membahas solusi atas kelemahan ide usaha. Yang kelima, pendekatan ensiklopedia. Nah, ini dilakukan dengan melakukan berbagai macam riset seperti riset kepustakaan maupun teknologi. Informasi dari berbagai sumber dikumpulkan untuk kemudian disusun menjadi sebuah data yang dapat digunakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ide. Sebagai contoh, seseorang membaca hasil penelitian orang lain dan mendapatkan celah untuk menghasilkan ide usaha terbarukan. Yang keenam, komponen yang dimodifikasi. Nah, sebuah ide usaha baru akan muncul apabila memperhatikan ide usaha yang sudah ada. Pencarian ide usaha ini tidak termasuk peniruan atau plagiasi. Seseorang yang dapat meniru untuk kemudian memodifikasi ide yang sudah ada. Konsep ini dikenal dengan istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasi suatu ide usaha dapat dilakukan dengan menyempurnakan kelemahan ide tersebut atau menyesuaikan tujuan usaha. Yang ketiga, teknik pengembangan ide. Nah, ada dua teknik pengembangan ide yang dapat dilakukan, yaitu inside out dan outside in. Nah, kalau inside out, teknik inside out yaitu menjadikan kepribadian, pengalaman, keterampilan, serta bakat atau hobi yang dimiliki sebagai dasar untuk mengembangkan ide usaha. Pendekatan inside out akan lebih menghasilkan gagasan usaha yang baik dengan tingkat keberhasilan yang tinggi sebab didukung keterampilan atau pengalaman yang dimiliki. Nah, kalau teknik outside in yaitu dengan menyerap informasi-informasi yang diperoleh dari luar, kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan produk baru sesuai dengan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki. Nah, berikut ini beberapa hal-hal yang dapat mempengaruhi pendekatan outside in, yaitu mengenal dan memahami kebutuhan atau analisis gap. Celah antara permintaan dan penawaran selalu ada pada setiap produk. Oleh karena itu, perhatikanlah kebutuhan konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu produk. Yang kedua, improvisasi produk yang sudah ada. Nah, salah satunya dengan memperbaiki penampilan, kinerja, atau ukuran yang disesuaikan dengan preferensi konsumen. Yang ketiga, mengombinasikan industri. Caranya adalah dengan memadupadankan berbagai jenis produk menjadi sebuah produk baru dan memberikan manfaat baru bagi konsumen. Yang keempat, memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, selalu ada hal-hal menarik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hal-hal yang menarik perhatian dapat dijadikan referensi dalam menemukan gagasan baru. Yang kelima, memahami tren. Nah, tren atau kecenderungan yang terjadi di sosial masyarakat. Nah, ini akan selalu berubah. Setiap tren atau kecenderungan yang baru tentu akan menciptakan kebutuhan yang baru pula. Yang keenam, membuat asumsi. Nah, asumsi atau anggapan terhadap sebuah produk umumnya karena adanya kebiasaan masyarakat. Kamu dapat melakukan sebuah terobosan dengan mendobrak asumsi-asumsi yang selama ini ada di benak masyarakat. Nah, ini adalah pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.